yang masih taat kepada kiai-kiai yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas pesantrennya, yang tidak berbuat apa-apa, itu dijadikan landasan sebagai masukan kepada baik pemerintah atau MUI pusat. Saya memberikan pencerdasan bagaimana umat Islam itu musuhnya dua. Satu kebodohan, yang kedua kemiskinan. Tetapi alhamdulillah direspon dengan komentar-komentar yang positif. Masih banyak orang yang memiliki terhadap pesantren Zaitun. Bukan hanya saya aja, tapi dalam komentarnya banyak yang setuju. Katanya saya yang komentar kiai yang menyejukkan, yang mendamaikan. Padahal sebenarnya saya Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Kita akan mendengarkan salah satu berita yang lagi viral dan sangat-sangat gimana ya dibilang ya, sangat-sangat membuat orang jadi terkesima lah gitu ya. Dan pastinya ini kabar baik gitu ya. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita saat ini sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus yang jamah kalian dimanapun berada saat nonton channel gereja YouTube ini. Terima kasih juga buat saudara-saudara, teman-teman semua gereja YouTube, juga para sahabat gereja YouTube yang telah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan pastinya dukung untuk 1 juta subscriber di gereja YouTube ini dengan klik tombol share dan juga klik tombol bertulisan subscribe ya. Itu mungkin ya teman-teman. Oke, baik. Pada video kali ini saya membagikan kepada sahabat gereja YouTube, saudara-saudara semuanya, soalnya ini lagi viral nih saudara, di televisi, di media sosial, di TikTok dan sebagainya. Itu viral tentang perebutan Ponpes Al Zaitun ini, minta ditutup. Ada yang bilang ini ajaran sesat gitu, ada yang bilang dari segi ininya toleransi dan sebagainya. Dan ini makin seru ini saudara, karena saya lihat Panji Gumilang ini di video ini akan saya bagikan nanti, membeberkan saudara beberapa hal penting. Ternyata dia diserang habis-habisan itu saudara, ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu gitu ya. Bukan karena
nyanyi lagu Shalom Halim itu, atau ada perempuan yang ikutan sembayang. Tapi beda saudara, ternyata ada udang di balik bakwan ya. Salah ya, kebalik ya, udang di balik apa, nanti komen di bawah ya. Ternyata ada yang mau ambil ahli Ponpes Al Zaitun ini saudara. Itu disampaikan langsung oleh Panji Gumilang, yang nggak pernah, dia bilang begini, yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, mereka kok mengambil ahli, apalagi ngaku-ngaku ulama umat memberikan saran kepada MUI pusat, ambil saja itu zaitun, Ponpes air zaitun itu gitu kan, nanti kan bisa dikelola oleh MUI kalau udah diambil alih. Asik ya. Ketua MUI Tasikmalaya dipecat karena hadir di acara ulang tahun Panji Gumilang. MUI Jawa Barat lagi jadi sorotan. Itu karena MUI Jawa Barat tiba-tiba memecat Ketua MUI Kota Tasikmalaya, KHAT Musyodik Bahrum, dari jabatannya secara sepihak. Jadi, Kiai AT hadir di acara ulang tahun Panji Gumilang di pesantren Al Zaitun beberapa waktu lalu. Dia mengaku hadir sebagai peneliti bersama beberapa orang dari berbagai lembaga untuk meneliti Al Zaitun. Kehadirannya terekam dalam video dan belakangan viral. Tidak berapa lama, dia diberhentikan Ketua MUI Kota Tasikmalaya. Kiai AT tidak terima karena pemberhentiannya dirasa tidak etis dan dilakukan secara tidak hormat. Pemberhentiannya itu dilakukan tiba-tiba tanpa melalui proses tabayun atau klarifikasi. Surat keputusan pemberhentiannya pun hanya melalui format PDF di WhatsApp yang dikirim di WhatsApp grup MUI Jawa Barat. Kiai AT mempertanyakan surat keputusan itu, apa yang dilanggarnya dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disusun MUI Pusat. Dia bilang bakal legowo dengan pemberhentiannya kalau MUI Jawa Barat bisa menjelaskan secara rinci dasar surat keputusan itu. Tapi, kalau pemberhentiannya tidak sesuai, dia tidak akan mundur di sisa masa jabatannya. Dia juga bilang, dia diangkat jadi Ketua MUI Tasikmalaya berdasarkan surat keputusan MUI Pusat yang ditandatangi KH Maruf Amin. Kiai AT juga menyinggung soal pengurus MUI Kota Tasikmalaya yang berkumpul dengan ormas Islam tanpa kehadirannya. Ketika itu, dia sedang menghadiri undangan zikir bersama dari Presiden Jokowi. Padahal secara formal, forum seperti itu harus ada dasar undangan dari ketua. Menurutnya, pertemuan itu ilegal dan secara sengaja merupakan aksi kudeta untuk melengsarkan dirinya. Kasus Kiai AT ini mirip seperti kasus Sekretaris MUI Sukabumi Daden Sukendar beberapa bulan yang lalu. Dia juga diberhentikan secara sepihak setelah kehadirannya di lembaga pendidikan milik kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Daden sendiri bahkan tidak tahu terkait penonaktifannya. Apa yang dialami Kiai AT dan Daden jelas memprihatinkan. Tokoh-tokoh yang terbuka dan mau membangun jembatan justru disingkirkan dari posisinya di struktur MUI. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus MUI seolah hidup dalam tempurungnya saja. MUI terbuka, Indonesia damai. Itu pokoknya nanti saya akan bagikan. Ternyata saudara, itulah persoalannya. Sudah diduga gitu ya. Al Zaitun yang Ponpes terbesar di Asia mau diambil alih oleh orang-orang titik-titik aja lah ya, oknum lah gitu ya, biar lebih berkesan saling menghormati gitu ya. Yang udah capek siapa yang bangun dari awal bangunan dari segi yayasan gitu ya, tahu-taunya ada yang mau ambil ternyata dengan serangan media ataupun buzzer dan sebagainya, demo di depan dan sebagainya ya saudara, dengan menjelekkan nama Panji Gumilang. Bahkan di media sosial selalu bahas ini saudara gitu, di TikTok waduh rame ininya. Saya juga sampai berpikir, saya melihat ya wajar aja sih, nggak ada yang salah sih. Panji Gumilang itu menyanyikan Shalom Aleim, itu kan nyanyian untuk rakyat gitu ibaratnya di sana, ya kan?
ya wajar aja gitu. Bahkan ya justru kalau bisa besok Panji Gumilang menyanyikan lagi lagu Tionghoa gitu kan, atau Mandarin gitu, ya nggak masalah. Jadi menurut saya Pompresnya itu lebih terpacu tuh mengetahui semua agama, keren gitu kan. Kalau bisa bahasa Inggris juga paham, bahasa Korea juga ngerti gitu kan. Terobosan baru itu nanti di santri-santri itu gitu. Nah, itu yang mau saya bagikan nanti. Dan yang lebih kaget lagi itu banyak bermunculan orang-orang yang ngaku santrinya gitu kan. Dulu pengikut Panji Gumilang lah, begini-begini dan sebagainya. Aduh, lucu lah saudara ya. Jadi mari kita tonton dulu sejenak video ini, baru nanti kita akan ulas kembali. Mari kita saksikan video berikut ini. Berkat dan kudrat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara milad ke-77 ulang tahun ke-77 Kiai Haji Profesor Panji Gumilang. Semoga beliau hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Umurnya panjang, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya sebenarnya ke sini sudah ngobrol kemarin di Lognis TV Jaitun. Alhamdulillah yang menontonnya dalam rangka satu hari satu malam udah hampir 50.000. Yang mengomentar ada kurang lebih 1.500, yang positifnya cuma 0,1%. Semua memberikan apresiasi dan merasa senang saya bagaimana mencerdaskan umat Islam yang masih bodoh, umat Islam yang masih primitif, umat Islam yang masih taat kepada hoak, yang masih taat kepada kiai-kiai yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas pesantrennya, yang tidak berbuat apa-apa, itu dijadikan landasan sebagai masukan kepada baik pemerintah atau MUI pusat. Saya memberikan pencerdasan bagaimana umat Islam itu musuhnya dua. Satu kebodohan, yang kedua kemiskinan. Tetapi alhamdulillah direspon dengan komentar-komentar yang positif. Masih banyak orang yang memiliki terhadap pesantren Jaitun. Bukan hanya saya aja, tapi dalam komentarnya banyak yang setuju. Katanya saya yang komentar kiai yang menyejukkan, yang mendamaikan. Padahal sebenarnya saya tahu ke sini itu baru dari YouTube bagaimana tentang Jaitun. Karena saya udah ngomong di YouTube, saya wajib silaturahim. Karena dalam saran-saran saya harus tabayun. Jadi ke sini tabayun. Tabayun, tadi saya diajak keliling bagaimana visi misi Jaitun, bagaimana lagu Jaitun, bagaimana visionernya Kiai Haji Gumilang mulai nanam pisang, sampai menjual pisang, sampai bagaimana nanamnya, sampai jadi eksportir. Itu adalah sebagai tabayun saya bagaimana pesantren-pesantren lain mulai nanam padi 500 hektar sampai
bisa dijual, ada tempat pengeringan yang bisa menyimpan 1000 ton dan itu bisa diekspor, bisa dijual ke pasar, bisa dijual ke pasar modern dengan kualitas yang bagus, mulai dari penanaman sampai packing. Itu adalah pendidikan yang benar. Sebab kalau saya kaji, membaca tentang pendidikan di luar negeri, ini maaf bagi profesor doktor, terutama profesor doktor agama, yang cuma belajar teoritis aja, tidak aplikatif. Kalau di luar negeri yang disebut profesor doktor itu adalah atau perguruan itu ABG, Academy Business Government. Jadi salah seorang profesor itu apabila ada daerah miskin, lalu ada riset, ada penelitian, jadi buku, daerah miskin jadi kaya, daerah stunting jadi sehat, itu namanya profesor doktor. Lalu kalau dia tidak bisa mensejahterakan, dicabut gelar profesor doktornya. Beda dengan profesor di Indonesia, banyak profesor asbun, terutama profesor doktor agama. Saya terus terang, walaupun saya orang kampung, kiai kampung, bisa mengkritik para profesor doktor, terutama tentang pendidikan nasional yang tidak jelas, karena Indonesia tetap miskin, Indonesia tetap bodoh, dan percaya kepada ilmu-ilmu yang hoak, itu dijadikan satu dasar pemikiran. Ini adalah, tadi ada yang dari ahli tata negara, jadi kalau Bung Tomo, tokoh pendidikan Indonesia, learning by doing, Ki Haji Hajar Darwantoro, Tuturi Handayani, ini learning by doing, bagaimana belajar dan bekerja, bagaimana membimbing anaknya dari belakang, hanya pesantren Ajaitun. Perguruan tinggi tidak menghasilkan baik lapangan kerja atau kesejahteraan. Jadi cuma mahal menggaji profesor doktor, tapi tidak ada satu penelitian, hal-hal yang benar-benar, karena temanya tadi pendidikan, ilmunya cuma ilmu teoritis, tidak ada satu learning by doing, atau apalagi yang disebut boarding school yang ada di Pondok Pesantren Zaitun. Ini sebenarnya bukan contoh bagi pesantren saja, tapi contoh bagi pendidikan nasional. Apalagi saya mendengarkan, saya sebut memberi gelar karena di Indonesia pikirnya cuma pikir ritual aja, beliau yang telah mengembangkan pendidikan pikir sosial, pikir ritual menjadi pikir sosial, karena membahas tentang ekonomi yang diaplikasikan di pesantren Zaitun. Saya sebagai kiai kampung memberi gelar kepada beliau. Beliau adalah Profesor Doktor Mujadid di Indonesia sebagai pembaharu. Allah itu tidak melihat kata-katanya, tapi Allah itu ayyukum ahsanu amala, melihat perbuatannya. Apa yang dilihat itu adalah perbuatannya. Perbuatannya lihat masjidnya, lihat santrinya. Kalau pendidikan itu lihat dari segi inputnya, jelas santrinya ada 6.000, mahasiswanya ada 6.000. Itu adalah sebagai bukti itu ayyukum ahsanu amala. Tapi yang didengar sekarang itu bukan ayyukum ahsanu amala, tapi ayyukum ahsanu kaulan. Asal ngomong baru yang nggak jelas, rujukannya itu didengar dan dijadikan rujukan. Tidak ayyukum ahsanu amala. Sedangkan di dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, Allah itu akan mencatat ketika mati itu
apa dari segi perbuatannya, apa yang monumen, apa yang ada asarnya, ada apa yang ada buktinya. Masjidnya megah, tanahnya luas, ekonominya jalan. Ini adalah harus menjadikan contoh yang di dalam depan saya baca bahwa pendidikan dan segala macam bukan untuk Zaitun, benar-benar untuk Indonesia Raya dan bagaimana untuk dunia. Ini merupakan ikon dan aset yang perlu jadi contoh. Kalau contoh Nabi Muhammadnya gak ketemu, udah mati. Tapi kalau contoh uswatun hasanah dari gerakan fikih ritual menjadi fikih sosial, pendidikan yang dipadukan dengan ekonomi, itu adalah merupakan satu contoh bagi rakyat Indonesia, bagaimana mensejahterakan Indonesia, bagaimana mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia yang benar, yang jelas inputnya, yang jelas outputnya, yang jelas outcome-nya, bukan menciptakan para penganggur yang menjadikan beban negara. Itu adalah sebagai bahan saya sebagai kiai kampung dari Tasikmalaya, sebenarnya ingin silaturahim aja, tidak akan memberikan nasihat, karena saya bukan mujtahid, bukan mursyid, termasuk MUI, ilmunya standar MUI pusat ke Pak Panji lah. Tidak ada mujtahid, tidak ada, itu ada di YouTube. Tidak ada mujtahid dan tidak ada mursyid di Indonesia. Saya tantang, sok dialog dengan saya, siapa mujtahid di Indonesia. Semua juga ilmunya terukur Pak Panji, dan perbuatannya belum ada apa-apa. Santri gak punya, murid gak punya, terus yang ngomongnya pada miskin, tapi dia merasa hebat, merasa paling benar, lalu menetapkan hukum yang menyesatkan orang lain. Ini harus menjadikan konsolidasi umat Islam, bagaimana umat Islam bersatu, bagaimana umat Islam tidak bodoh, bagaimana Islam bisa memberikan kesejahteraan. Kata Gus Dur, apapun agamanya, yang penting bisa berbuat kebajikan untuk orang lain. Masalah agama mah jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita harus lebih baik, itu masalah moderasi beragama. Mohon maaf terlalu panjang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Jawa Barat ini lagi jadi sorotan. Soalnya MUI Jawa Barat tiba-tiba mencat Ketua MUI Kota Tasikmalaya Kiai Haji A.T. Musodik Bahrum dari jabatannya secara sepihak. Jadi Kiai A.T. hadir di acara ulang tahun Panji Gumilang di pesantren Al Zaitun beberapa waktu lalu. Dia ngaku hadir sebagai peneliti bersama beberapa orang dari berbagai lembaga untuk meneliti Al Zaitun. Kehadirannya terekam dalam video dan belakangan viral. Gak berapa lama dia diberhentiin Ketua MUI Kota Tasikmalaya. Kiai A.T. nggak terima karena pemberhentiannya dirasa nggak etis dan dilakuin secara nggak hormat. Pemberhentiannya itu dilakuin tiba-tiba tanpa melakukan proses tabayun atau klarifikasi. Surat keputusan pemberhentiannya pun cuma lewat format PDF di WhatsApp yang dikirim di WhatsApp grup MUI Jawa Barat. Kiai A.T. mempertanyakan surat keputusan itu, apa yang dilanggarnya dari anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disusun MUI Pusat. Dia bilang bakal legowo dengan pemberhentiannya kalau MUI Jawa Barat bisa ngejelasin secara rinci dasar surat keputusan itu. Tapi kalau pemberhentiannya nggak sesuai, dia nggak akan mundur di sisa masa jabatannya. Dia juga bilang dia diangkat jadi Ketua MUI Tasikmalaya berdasarkan surat keputusan MUI Pusat yang ditandatangani Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai A.T. juga nyinggung soal pengurus MUI Kota Tasikmalaya yang berkumpul dengan ormas Islam tanpa kehadirannya. Ketika itu, dia lagi ngehadirin undangan zikir bersama dari Presiden Jokowi. Padahal secara formal forum seperti itu harus ada dasar undangan dari ketua. Menurutnya pertemuan itu ilegal dan secara sengaja merupakan aksi kudeta untuk melengsarkan dirinya. Kasus Kiai A.T. ini mirip seperti kasus Sekretaris MUI Sukabumi Daden Sukendar beberapa bulan yang lalu.
Dia juga diberhentiin secara sepihak setelah kehadirannya di lembaga pendidikan milik kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Daden sendiri bahkan nggak tahu dia dinonaktifin. Apa yang dialami Kyai Ate dan Daden jelas memprihatinkan. Tokoh-tokoh yang terbuka dan mau membangun jembatan justru disingkirkan dari posisinya di struktur MUI. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus MUI seolah hidup dalam tempurungnya aja. MUI terbuka, Indonesia damai. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, saudara-saudara gereja YouTube. Kita sudah mendengarkan bagaimana ceramah dari pendiri Al Zaitun Pompes ini yang saudara udah dengar tadi ya, gitu ya. Apa pandangan saudara? Menurut kalian, apakah ada udang di balik bakwan? Kembali ya, apakah ada bakwan di balik udang? Ya udah, silahkan tinggalkan komen di bawah. Salam dari saya, wartawan Injil Gereja YouTube. Sampai ketemu lagi di video news selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudara. Jangan lupa ikut menjadi bagian dari member di Gereja YouTube dengan klik kanan dan memberikan gift gitu ya. Bergabung menjadi member. Itu aja teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.